Sobat Kuning Putih, kembali lagi bersama saya, Dava Putri dalam liputan jurnalis muda Syuradikara. Hari ini, para kelas 10 mengikuti kegiatan Trash Talk yang diadakan di SMAK Syuradikara, tepatnya di Naungan Hijau 1. Mau tahu keseruan kegiatan kali ini? Yuk simak liputan jurnalis muda kali ini. Selamat pagi, Bruder Bapak Umar Hamdan, Ibu Koordinator P5, Bapak Ibu Fasilitator, serta siswa-siswiku kelas 10 yang saya cintai. Terima kasih atas kehadiran kita semua pada hari ini. Saya Christopher Rosalin Raimakin, saya akan memandu langsung acara Trash Talk pada pagi hari ini. Kita berkumpul di tempat ini guna mengikuti acara Trash Talk. Trash Talk merupakan implementasi dari proyek P5 yang teman-teman kelas 10 sudah mempelajarinya selama kurang lebih 3 bulan dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan subtema sampahku tanggung jawabku. Trash Talk pada pagi ini merupakan sebuah aksi nyata yang akan teman-teman implementasikan seperti itu. Selamat pagi semua. Oke, terima kasih banyak. Program P5 ini tujuan umumnya adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa-siswi Indonesia tentang Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai budaya bangsa Indonesia. Hari ini kegiatan Trash Talk kita ini dalam rangka kita mengimplementasikan tahap kontekstual di tema gaya hidup berkelanjutan dengan subtema sampahku tanggung jawabku. Nah, adapun tujuan kegiatan Trash Talk kita adalah yang pertama, agar siswa-siswi dapat belajar memahami dengan sungguh perlunya menjadi bijak saat menggunakan sampah, terutama sampah plastik. Yang kedua, agar siswa-siswi SMAK Syuradikara dapat mempraktikkan secara langsung cara-cara yang dapat dilakukan, yang dapat kalian lakukan untuk mengurangi dampak negatif dari sampah. Dan yang ketiga, agar siswa-siswi SMAK Syuradikara dapat bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, serta mengembangkan sikap saling peduli dan membantu sesama. Selamat pagi semua. Pagi, Syuradikara luar biasa. Mantap. Yang saya hormati Bapak Umar Hamdan. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami, beri satu dukungan motivasi untuk anak-anak, untuk Bapak Ibu Guru. Dan terima kasih Bapak sudah ambil bagian mendengarkan suara hati, mendengarkan suara bumi untuk ambil jalan merawat ibu bumi. Kita membiarkan sampah berkeliaran lalu tanpa sepeser tanggung jawab pun, itu berarti kita merusak diri kita sendiri. Benar tidak? Kenapa? Di tanah ini kita akan kembali. Di tanah ini tempat tujuan akhir kita. Karena itu, rawatlah bumi ini dengan syarat buang sampah pada tempatnya, apapun sampah, ya. Semoga inspirasi hari ini mengajak kita semua warga Syuradikara untuk menyelamatkan ibu bumi, yaitu diri kita sendiri.
Ya, saya harap dengan kegiatan ini kamu semua menjadi motivator, menjadi inspirasi untuk teman-temanmu yang lain, dan juga keberadaanmu di lingkungan, di rumah, atau kepada teman-temanmu di SMA dan juga di lingkungan di mana engkau pergi. Harus menjadi inspirator, menjadi orang yang dapat menggerakkan untuk merawat bumi ini dengan cara buang sampah dan sebagainya dengan baik. Sekarang saatnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Ketua Komunitas Anak Cinta Lingkungan Kabupaten Ende, Bapak Umar Hamdan, untuk memberikan materi trash talk. Kepada Bapak Umar Hamdan, saya silakan. Hari ini kita akan mengangkat tema tentang sampahku tanggung jawabku dan sampahmu tanggung jawabmu. Mengapa sih saya mendirikan ACIL? Yang pertama adalah didorong oleh rasa tanggung jawab kepada Tuhan, kepada diri dan lingkungan dalam menyiapkan kader-kader terbaik sejak dini untuk mulai peduli terhadap pelestarian alam dan lingkungan. Dan bumi pekerti, ada taman bacaan masyarakat, ada bidang alam dan lingkungan, ada Pro Ende Go Green, rumah pangan lestari, ada bank pohon, bank sampah, lalu ada program pengembangan pelestarian konservasi, rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan hidup dan sanitasi lingkungan, ada bidang kekaryaan, ada bidang permainan, dan kami juga punya workshop pusat pendidikan pelatihan pengembangan inovasi pengelolaan sampah Kabupaten Ende. Dan kami juga mengadakan hubungan kerjasama dengan pemerintah, organisasi swasta, serta perorangan yang sehaluan di bidang anak dan lingkungan. Ini program-program kegiatannya kami. Inovasi program bank sampah ACIL itu dengan bank sampah unit sekolah membayar iuran komite sekolah pakai sampah. Lalu dengan kelompok masyarakat itu biasanya berobat dengan sampah, hidup di puskesmas Mauroli itu barter sampah dengan peralatan dapur, lalu barter sampah dengan pelet. Pelet itu adalah sampah-sampah daun, sampah biomasa yang kita buat jadi pelet. Pelet itu sebagai bahan penggantinya tanah. Kita buka video dulu. Kita lihat bagaimana persoalan sampah itu seperti apa, lalu bagaimana cara untuk mengelolanya. Modernisasi menyediakan begitu banyak kemudahan bagi umat manusia. Pembangunan membawa begitu banyak sekali manfaat bagi masyarakat. Namun, di balik semua kemajuan tersebut, pembangunan juga membawa beberapa dampak yang dapat merugikan. Salah satu dampak itu adalah sampah. Proses modernisasi dan kemajuan memang secara tidak langsung berakibat pada bertambahnya jumlah sampah yang berasal dari masyarakat. Sampah ini bervariasi, mulai dari sampah-sampah rumah tangga hingga sampah-sampah industri. Jumlahnya pun cukup fantastis. Bayangkan saja, kurang lebih 0,5 kg sampah dihasilkan oleh setiap penduduk Jakarta atau total 6.000 ton sampah setiap harinya. Dalam setahun, volume sampah yang diproduksi oleh seluruh provinsi di Indonesia bisa mencapai lebih dari 86 juta meter kubik atau lebih dari 86 miliar liter dengan berat lebih dari 77 juta ton atau 22 kali lebih berat daripada berat keseluruhan Candi Borobudur. Pertanyaan penting pun muncul. Bagaimana cara kita mengelola sampah sebanyak itu? Pada sistem standar pengelolaan sampah yang kita lakukan saat ini, sampah dikumpulkan oleh petugas kebersihan kemudian dibawa ke tempat pembuangan sementara untuk dipilih mana yang masih memiliki nilai lebih seperti nilai ekonomis, nilai manfaat, dan sebagainya, serta mana yang memang harus dibuang ke TPA. Masalah muncul karena jumlah dan kapasitas TPA tidak cukup untuk menampung seluruh sampah yang dibawa ke sana. Sekitar 13,8 juta meter kubik atau seberat 13,6 juta ton sampah tetap berakhir di tempat pembuangan akhir di seluruh Indonesia. Karena itu, perlu ada pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan sampah sehingga pengelolaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Berdasarkan studi dan research yang dilakukan oleh INSWA,
Sistem pengelolaan sampah yang baik harus memperhatikan 5 aspek penting yang harus terpenuhi, yaitu 1. Aspek hukum. Aspek ini merupakan aspek paling mendasar dalam menyusun sistem pengelolaan sampah suatu negara. Setelah melalui perjuangan selama 8 tahun, akhirnya INSWA bersama pemerintah berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Melalui undang-undang ini, diharapkan segala perencanaan, kebijakan, dan peraturan yang menyangkut semua pihak terkait dalam masalah ini mempunyai dasar hukum yang kuat. Mulai dari titik ini pula diharapkan tahapan law enforcement dalam pengelolaan sampah dapat diterapkan untuk menciptakan disiplin bersih di masyarakat Indonesia. 2. Aspek kelembagaan. Dalam sebuah sistem tata kelola sampah, pembagian peran dan tanggung jawab dari masing-masing stakeholder terkait sangatlah penting sehingga tidak ada tumpang tindih peran dan lempar-melempar tanggung jawab seperti yang terjadi saat ini. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, peran regulator dan operator harus jelas dan dapat berkoordinasi baik serta bekerja sama dengan masyarakat dengan prinsip kemitraan sehingga dapat saling mendukung dan menciptakan sebuah sistem pengelolaan yang terpadu. 3. Aspek pembiayaan. Setiap proses yang dilakukan dalam sistem pengelolaan sampah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari pengangkutan awal dari rumah penduduk menuju TPS, pemilahan di TPS, pengangkutan menuju TPA, hingga pengelolaan sampah di TPA. Artinya, diperlukan sebuah manajemen biaya yang efisien dengan memperhitungkan semua biaya serta skema pembiayaannya sehingga beban pembiayaan tidak tertumpu pada pemerintah semata dan pelaku-pelaku kebersihan dapat memperoleh manfaat tambahan dari jasa yang mereka lakukan. 4. Aspek teknologi. Banyak peneliti dan penggiat lingkungan mencoba mengembangkan teknologi pengelolaan sampah seperti insinerator, composting, dan masih banyak lagi. Penemuan-penemuan ini dianggap dapat menjadi alternatif solusi dari permasalahan sampah yang ada di dunia. Namun, setiap pemilihan dan pengaplikasian inovasi dan pengembangan teknologi yang relevan dengan pengelolaan sampah harus selalu dicermati agar sesuai dengan kebutuhan dan keadaan lingkungan sekitar sehingga pemanfaatannya menjadi lebih optimal. 5. Aspek sosial budaya. Sebaik apapun peraturan perundangan dan sistem pengelolaan sampah yang dibuat, tidak akan berjalan baik apabila tidak tersampaikan kepada masyarakat dan stakeholder terkait. Komunikasi yang baik dan berkesinambungan atau sustain menjadi kunci kesuksesan dalam mengaplikasi keempat aspek lain yang merujuk pada perubahan perilaku dari semula tidak terlalu peduli dengan kebersihan menjadi lebih sadar, butuh, dan cinta akan kebersihan yang mengarah pada pembentukan budaya bersih. Pengelolaan sampah yang baik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata atau petugas-petugas kebersihan, namun merupakan tanggung jawab kita semua. Walau kelihatannya sepele, pengelolaan sampah memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita karena dengan lingkungan yang bersih, maka tingkat kesehatan masyarakat menjadi lebih baik, kenyamanan hidup meningkat, dan tingkat stres berkurang. Sistem pengelolaan sampah yang baik tidak akan berhasil tanpa adanya perubahan mindset dan perilaku masyarakat yang sadar kebersihan. Mari mulai sekarang kita semua bijak dalam mengelola sampah. Kalau Singapura butuh waktu 40 tahun dan Jepang perlu 100 tahun dalam membentuk budaya bersih, bagaimana dengan Indonesia? Tadi sudah menonton video atau belum? Kalau sudah menonton pasti ada tanggapan. Ada yang mau menanggapi? Perkenalkan, nama saya Emilia Reynaldis Kilmas. Saya biasanya disapa Emil dan saya dari kelas 10-8. Nah, tadi saya akan menonton video yang telah ditayangkan dan saya sedikit tertarik dengan banyaknya sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Itu sebanyak 6,2 ton kalau saya tidak salah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada tindak lanjut dari pemerintah untuk meminimalisir sampah yang ada di tempat pembuangan akhir. Salah satu tempat pembuangan akhir yang saya ketahui mungkin Bantar Gebang
karena itu yang sering lewat di FYP TikTok saya. Jadi saya ingin bertanya, kira-kira apa tindak lanjut dari pemerintah untuk meminimalisir sampah yang ada di tempat pembuangan akhir itu. Sekian. Kami dari Acil juga kemudian di tahun 2020 kami mengadakan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Endi untuk menandatangani MOU perjanjian kerjasama dengan sistem apa? Dengan sistem TOS, teknologi olah sampah di sumbernya. Nah, sekarang kita sudah mulai menjalankan kegiatan atau aksi-aksi TOS tadi. Seperti halnya sampah-sampah daun atau sampah biomasa kita jadikan pelet, kita buat jadi pelet ataupun briket. Nah, itu untuk sebagai bahan pengganti minyak tanah. Yang pertama. Yang kedua adalah untuk sebagai pengganti batu bara di PLTU Roba. Karena sekarang dunia sekarang itu sudah mulai mencari pengelolaan sampah dengan sistem, dengan hal-hal terbaru dan juga terbarukan, itu mencari terus membuat inovasi-inovasi tentang pengelolaan sampah, termasuk kita di Kabupaten Endi, Acil Endi juga didukung oleh Kedutaan Besar New Zealand. Itu di tahun 2020 kami menjalankan pengelolaan sampah dengan sistem TOS sampai dengan hari ini. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Sekarang saya akan mewawancari Bapak seputar kegiatan yang telah dilakukan tadi. Yang pertama, apa yang memotivasi Bapak untuk menciptakan organisasi ini? Dalam menciptakan organisasi Acil ini, Anak Cinta Lingkungan yang saya dirikan ini, yang pertama adalah rasa tanggung jawab saya kepada Tuhan, rasa terhadap sesama, terhadap generasi dalam hal bagaimana untuk menjaga kelestarian bumi ini. Jadi ini yang menjadi memotivasi saya. Yang kedua adalah persoalan masalah lingkungan, persoalan masalah sampah kita di Kabupaten Endi khususnya, umumnya di Indonesia, itu belum betul-betul diatur secara sistematis, secara berkelanjutan yang belum. Nah, maka dari ini timbul dengan ditambah lagi dengan kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi di mana-mana. Kita di Kabupaten Endi masih adanya penebangan pohon secara liar, lalu seperti terjadinya buang sampah sembarangan, terus timbulnya TPS liar yang ada di sudut-sudut kota kita di kota Endi ini. Inilah yang menjadi memotivasi saya sehingga saya harus mendirikan organisasi Acil ini dalam hal mulai kita dengan mengkaderkan Acil ini dari usia sejak anak-anak, sejak usia dari gitu. Jadi sehingga setelah anak-anak tersebut dewasa, usia dewasa, mereka sudah mindsetnya itu sudah berubah, perilakunya sudah berubah dan mulai bijak dengan persoalan masalah lingkungan. Gitu. Lalu bagaimana perkembangan dari organisasi yang Bapak dirikan ini dari tahun ke tahun? Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, perkembangan dari tahun ke tahun cukup besar. Yang pertama adalah banyak sekali mitra-mitra kami, bukan hanya kepada pemerintah saja, tapi masyarakat secara luas pada umumnya. Kelompok-kelompok masyarakat di setiap desa dan kecamatan, lalu pendidikan, dunia pendidikan mulai dari Ober sampai dengan perguruan tinggi, TK sampai dengan perguruan tinggi, dan itu adalah mitra-mitra kami berkembangnya. Lalu ditambah lagi dengan bertambahnya jumlah nasabah dan anggota pada bank sampahnya Acil dan juga di komunitasnya Acil. Saat mendirikan ini, apakah di awal pembentukan organisasi ada hambatan atau kendala atau mendapatkan dukungan? Alhamdulillah, puji Tuhan, untuk kendala yang saya rasakan selama ini tidak ada sih. Karena mau bilang palingan kendala tapi kecil-kecil saja. Kendala mungkin ya biaya, tapi kendala biaya palingan karena begini ya, karena saya mendirikan Acil ini konsepnya itu
saya bukan mencari nafkah di Acil, tapi saya ingin Acil ini hidup dan berkembang. Saya terus memotivasi masyarakat Kabupaten ND dan terus saya menciptakan maskot-maskot anak cinta lingkungan. Itu yang memotivasi saya, sehingga hambatan-hambatan apapun, karena kita kerjanya dengan tulus, kita kerjanya dengan hati tanpa ada embel-embel lain. Nah, ini yang menjadi faktor tidak adanya kendala yang saya hadapi selama berjalan seperti air yang mengalir. Apa harapan Bapak terhadap para siswa-siswi yang setelah kegiatan ini tadi? Harapan yang terbesarnya saya pada kegiatan P5 tahun 2023 yang kali kedua di siswa SMA Suradikara kelas 10 ya sekarang ya, kelas 10. Harapan terbesar saya yang pertama adalah mulai kita bijak dengan sampah. Karena persoalan momok sampah paling tertinggi itu adalah persoalan sampah plastik. Dalam hal ini kita bijak dengan sampah plastik. Lalu persoalan dari semua sampah, kita mulai, siswa itu mulai kelola sampah dari sumber timbulannya sampah, mulai dari kelas. Nah, dari kelas itu sampah-sampah tersebut, nah dipilah. Setelah kita setiap hari dipilah, lalu di plastik-plastik ataupun kertas yang dapat itu nanti bisa bekerja sama dengan kami Acil ND, Bank Sampah Acil ND. Nah, yang tidak bisa terolah sama sekali, nah baru kita buang untuk di residu, untuk di pembuangan akhir. Nah, jadi harapan terbesarnya yang pertama yaitu anak-anakku jangan pernah buang sampah sembarangan. Itu harapan terbesar, mulai kelola sampah dari sumber timbulannya. Pertanyaan terakhir, selama mendirikan organisasi Acil ini, apakah ada pengalaman yang menurut Bapak sangat berkesan? Pengalaman sangat berkesan yang saya selama ini mendirikan Acil dari tahun hampir 10 tahun berjalan ya. Pengalaman yang paling berkesan itu adalah di mana saya melihat kader, dan ini sering, pengalamannya itu bukan hanya sekali tapi ini sering terjadi di saya. Anak-anak saya, anak-anak Acil, kader-kader Acil tadi, mereka sudah selesai sekolah, mereka sudah kuliah dan sudah bekerja. Sekarang itu ada yang sudah kuliah dan sudah selesai. Itu mereka pada saat ke pasar dengan keluarganya, dengan ibunya, mamanya ke pasar itu, mereka kesannya itu mereka membawa kantong belanja sendiri. Itu yang kesan yang sangat luar biasa yang ini. Jadi dia pergi ke pasar, dia bawa kantong belanja sendiri. Itu yang sering saya temukan kepada kader-kader Acil yang sekarang sudah ada yang sudah dewasa ya, yang sudah jadi itu kesan yang sangat berharga bagi saya. Perilakunya itu berubah. Kita istilahnya kader kita itu yang kita kaderkan tadi itu sukses. Itu Pak, terima kasih atas waktunya sudah diluangkan untuk kami sama. Oke, sama-sama. Salam lestari, salam literasi. Nah, Sobat Kuning Putih, itu tadi keseruan kegiatan Trash Talk yang diikuti oleh kelas 10. Kami harap kita sebagai para pelajar bisa menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi sampah plastik. Saya, Dava Putri bersama kru JMS yang bertugas pamit undur diri. Salam pencipta pahlawan utama.